Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami mengenai asas-asas hukum pidana internasional. Yang dimana yang beranggotakan yang pertama Alia Safira Nugraha dengan NIM 152, yang kedua yaitu Anissa Putri dengan NIM 167, yang ketiga Eca Anissa Uliza dengan NIM 179, yang keempat Wulan Dwi Astutik dengan NIM 195, dan yang terakhir Lintang Rengganing Puri dengan NIM 197. Next. Selanjutnya di sini terdapat peta konsep yang mana kita akan membahas mengenai yang pertama asas-asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional. Yang mana ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama mengenai asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat negara. Yang kedua asas non intervensi. Yang ketiga asas hidup berdampingan dengan damai. Yang keempat asas penghormatan dan perlindungan terhadap HAM. Yang pembahasan kedua mengenai asas-asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum pidana nasional negara-negara, yang mana di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, asas legalitas, yang kedua, asas non-retroaktif, yang ketiga, asas culpabilitas, yang keempat, asas praduga tak bersalah, yang kelima, asas ne atau non bis in idem. Yang ketiga yaitu tentang asas hukum pidana internasional yang benar-benar mandiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya asas-asas hukum pidana internasional itu berasal dari beberapa sumber, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai asas hukum pidana internasional, sumber dari hukum internasional. Yang pertama yaitu asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat. Asas ini memiliki arti bahwasanya setiap negara merdeka dan berdaulat memiliki kedudukan dengan negara lain. Negara merdeka dan berdaulat harus menjaga dan menghormati kedaulatan negara lainnya. Asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat ini bertujuan untuk menempatkan negara-negara di berbagai kawasan dunia tanpa memandang besar ataupun kecil, kuat ataupun lemah, maju atau tidaknya, memiliki kedudukan atau kedaulatan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya di depan hukum internasional. Yang kedua yaitu asas non-intervensi. Asas non-intervensi ini memiliki arti bahwa negara tidak boleh ikut campur tangan atas masalah ataupun perkara dalam negara lain kecuali negara tersebut telah menyetujuinya. Yang ketiga yaitu asas hidup berdampingan dengan damai. Asas ini berartikan bahwa jika terdapat kenegaraan maka diselesaikan dengan cara damai melalui perjanjian internasional. Hal ini dijelaskan lebih lanjut bahwasanya asas hidup berdampingan secara damai menekankan kepada negara-negara dalam menjalankan hidupannya baik secara internal maupun eksternal supaya dilakukan dengan cara hidup bersama secara damai, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Yakni asas ini menuntun kewajiban kepada negara dalam lingkup internasional untuk menghormati dan melindungi HAM dalam situasi dan kondisi apapun. Asas ini dimaksudkan untuk membebani suatu kewajiban internasional kepada negara-negara bahkan kepada siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Berdasarkan asas ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh negara-negara atau seseorang tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan hak asasi manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum pidana nasional negara. Yang pertama, itu ada asas legalitas. Di sini ada dua pembagian, perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana internasional.
Di sini memahami makna dari asas legalitas sudah tertuang di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Nah, penerapan hukum pidana ini berkaitan dengan waktu dan tempat dilakukannya suatu perbuatan pidana. Jika suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut, tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana. Itulah legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Lalu selanjutnya, penerapan asas legalitas dalam hukum pidana internasional. Asas legalitas mempunyai bentuk sebagai undang-undang adalah Konstitusi Amerika 1776 dan sesudah itu dalam pasal 8. Di dalam perkembangannya selanjutnya kembali dibentuk Pengadilan Pidana Internasional ad hoc di negara bekas Yugoslavia dengan nama International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau ICTY atau Mahkamah Kejahatan Perang untuk kasus bekas Yugoslavia pada tahun 1993. Di sini, dalam berbagai pengadilan nasional ataupun pengadilan internasional yang mengadili pelaku kejahatan serius terhadap hak asasi manusia, terdapat pengecualian terhadap penerapan asas legalitas ini. Salah satu pengecualiannya adalah pemberlakuan surut ketentuan hukum pidana. Berbeda dengan hukum pidana nasional, hukum pidana internasional memperbolehkan menjatuhkan pidana berdasarkan hukum kebiasaan dapat dibenarkan karena salah satu sumber dari hukum pidana internasional adalah hukum kebiasaan internasional. Pengecualian terhadap asas ini dalam hukum pidana internasional untuk memastikan pelaku kejahatan dihukum dan keadilan dapat ditegakkan. Next. Selanjutnya yaitu ada asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuannya surut dari suatu undang-undang, adanya larangan dari keberlakuan surut suatu undang-undang ini guna menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat agar mereka paham dan tahu perbuatan mana yang boleh dilakukan oleh hukum dan tidak boleh dilakukan oleh hukum. Dalam hal ini, asas non-retroaktif juga terdapat dalam pasal 281 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya, asas kulpabilitas, yaitu kulpa dapat diartikan sebagai kesalahan. Jadi, asas kulpabilitas adalah asas tiada hukuman tanpa kesalahan. Asas ini juga merupakan salah satu asas utama dari hukum pidana internasional. Negara-negara menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya sudah dapat dibuktikan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan kepadanya melalui proses pemeriksaan oleh badan peradilan yang memang memiliki wewenang untuk itu. Sebaliknya, jika kesalahannya tidak berhasil dibuktikan, maka dia harus dibebaskan dari tuntutan pidana. Next. Selanjutnya, tentang asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum pidana nasional negara, yang mana terdapat dua bagian. Yang pertama, asas praduga tak bersalah, yang mana asas praduga tak bersalah ini merupakan asas hukum yang membuat seseorang memiliki hak sebagai individu hukum untuk menyatakan tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini telah diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009. Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang dimana yang berbunyi setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut atau
dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan perbuatannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang mana dimaksud di sini asas praduga tak bersalah ini menjadikan seseorang tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mana menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua yaitu asas ni atau non bis in idem. Yang dimana dalam asas ini prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Asas ini melindungi seorang individu untuk tidak dihukum lebih dari satu kali atas kejahatan yang sama. Namun dalam praktik di internasional dalam penerapan prinsip ini dapat dikesampingkan jika ada kejahatan yang dilakukan mempunyai pertautan yurisdiksi antara dua negara atau lebih, yang dimana tidak terlepas dari asas nibis in idem ini, ICC juga dapat memperoleh kewenangan untuk mengadili dan melakukan peradilan ulang terhadap suatu tindak pidana apabila negara anggota tersebut unwilling atau unable untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan yang bersangkutan. Baik, selanjutnya adalah akan membahas mengenai asas hukum pidana internasional yang benar-benar mandiri. Jadi asas hukum pidana internasional yang benar-benar dianggap mandiri itu adalah asas yang dihasilkan melalui kesepakatan yang telah dituangkan dalam sebuah konvensi internasional multilateral yang berbentuk London Agreement 8 Agustus 1945 dan International Military Tribunal Tokyo 1946 dalam mengadili kasus-kasus penjahat Perang Dunia II. Pelaksanaan dari kedua peradilan internasional di Jerman dan Tokyo telah menunjukkan bahwa kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional, baik secara de jure dan de facto, tidak perlu diragukan lagi. Melalui kedua peradilan internasional itu, maka individu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya secara langsung pada tataran internasional melalui Badan Peradilan Pidana Internasional. 7 prinsip atau asas hukum pidana internasional sebagaimana terdapat dalam London Agreement 1945 atau prinsip-prinsip hukum internasional diakui dalam Piagam Pengadilan Nuremberg dan dalam putusan pengadilan 1950 yang menjadi dasar bagi pembentukan IMCN dan IMTT adalah yang pertama, any person who commits an act which constitutes a crime under international law is responsible, therefore and liable to punishment. Jadi ini maksudnya setiap orang melakukan suatu perbuatan yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional, bertanggung jawab dan dapat dipidana. Yang kedua, the fact that internal law does not impose a penalty for an act which constitutes a crime under international law does not relieve the person who committed the act from responsibility under international law. Jadi yang kedua ini maksudnya fakta bahwa hukum internal tidak menjatuhkan hukuman untuk suatu tindakan yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional, tidak membebaskan orang yang melakukan tindakan tersebut dari tanggung jawab menurut hukum internasional. Selanjutnya, ada yang ketiga, ini berarti fakta bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional bertindak sebagai kepala negara atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab tidak membebaskan dari tanggung jawab menurut hukum internasional. Lalu untuk yang keempat, fakta bahwa seorang bertindak berdasarkan perintah pemerintahnya atau atasannya tidak membebaskannya dari tanggung jawab menurut hukum internasional, asalkan pilihan moral sebenarnya memungkinkan baginya. Yang kelima, setiap orang yang didakwa melakukan kejahatan menurut hukum internasional berhak atas pengadilan yang adil atau fakta dan hukum. Yang keenam, kejahatan yang selanjutnya ditetapkan dipidana sebagai kejahatan menurut hukum internasional, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketujuh, keterlibatan dalam melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam prinsip nomor 6 merupakan kejahatan menurut hukum internasional. Next.
sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.